Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati panitia dari pengajian Maulidun Nabi, Maulidun Rasul. Semoga kita kedepannya meneladani semangat dakwah Rasulullah di era digital. Seluruh panitia yang hadir, yang telah bekerja dengan susah payah, dengan banyak hal, dan yang menyumbang seluruhnya, semoga Allah balas dengan kebaikan, Allah balas dengan kesempurnaan, Allah makbulkan hajatnya, Allah berikan kemudahan, kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ketua Iksas baik putra maupun putri yang pakai seragam hijau walaupun panas-panas menandakan cinta kepada Safia Suborjo. Semoga terus kecintaan ini menjadi istiqomah sampai nanti ketemu dengan almarhumin Ki Samsul, Kiai As'adul Fawaid, dan kita semua dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Pak Jusus dan seluruh keluarga besar beliau dan sesaja panitia tuan rumah. Saya berdekatan sedang sebelah kiri terpula Mbak Jisera, Mbak Jifat, ya. Terus yang kami hormati para tokoh, para penyai dan grup hadrah yang paling ganteng ada selaki saya boleh yang ada di sebelah kanan terpula. Bersejatin dari JM Hafaz yang juga hadir di sini, dan semuanya para ibu muslimin muslimat yang paling banyak. Semoga nanti akan pola sari Siti Khadijah, amin, Siti Fatimah, amin, Siti Asia, amin, dan seluruh ummul mukminin yang menjamin surga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita terus munajat, berdoa, berzikir kepada Allah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah karena telah menjadi umat yang terbaik dari umat-umatnya nabi-nabi yang lalu. Kita jauh tidak pernah memilih siapa dan bagaimana kita nantinya menjadi umatnya siapa. Kita tidak pernah memilih, tidak pernah tahu. Ini anugerah yang terindah dari Allah karena Allah telah menjadikan kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seluruh umat jangankan umatnya, para nabi-nabinya menanggalkan pengen jadi umatnya Rasulullah. Beliau tidak apa tidak jadi nabi. Nabi Musa, saya tidak butuh dari nabi, yang penting saya bisa jadi umatnya Nabi Muhammad. Saya tidak, kata Nabi Adam, tidak usah saya jadi Nabi Adam, yang penting saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Seluruh berebut untuk jadi umatnya Nabi Muhammad. Hanya kita yang dipilih untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW.
yang harus terus kita pupuk. Panjenengan kita sudah dikasih hadiah sebagai umatnya Rasulullah, lalu hari ini pilihannya apakah bisa kita mencintai Rasulullah dan bisa Rasulullah bunga dan muli panjenengan dan umat jangan. Apakah Nabi akan bunga dan muli panjenengan dan umatnya? Ini tugas kita hari ini. Tugas sebagai panjenengan mengkanjeng Nabi, ampun panjenengan sebagai anugerah hadiah yang terbaik dari Allah jadi umatnya Rasulullah. Semakin pertanyaannya adalah apakah kita layak untuk jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang kita akan pertanyakan. Bagaimana caranya mencintai Nabi? Kalau makin panjenengan tanpa harus kita nggak minta. Kita lahir dari siapa kita nggak minta. Ning oleh Allah berikan kita lahir dari ibu A, ibu B, lahir dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya Rasulullah. Ini anugerah, hadiah. Lah hadiah itu bisa sebuah akan menjadi ujian musibah, bisa meningkat. Tergantung pedenya makin. Apa kita akan detik oleh sebisa bunga kanjeng Nabi. Salah satunya adalah makin Kak Dito panjenengan duduk di Tengkulah, hadir ke maulid Tengkulah juga datang ke Kak Dito untuk menyapa di majlisnya Rasulullah. Ini hari ini tempat majlisnya kanjeng Nabi. Kita tahu Arafah, orang Nabi haji ke Arafah, itu Arafah tempat akunya doa, jantungnya haji. Orang makalah akun ala akun sedang juga rukun haji, tapi tak masuk di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka tidak akan pernah dikatakan haji. Siapa yang duduk di sana di Arafah, adua Allah sitong kalimat Allah akan mengabulkan dengan berbagai nikmatnya kepada kita karena ada di Arafah statusnya haji. Tapi makin Arafah panjenengan duduk, sholat di dalamnya, zakat di dalamnya, berdoa belum tentu diterima karena Arafah adalah karena halal. Begitu juga hari ini panjenengan duduk di sini. Kalau setiap harinya panjenengan eka duduk, eka boy ketaker, eka boy yang sesuatu yang tidak, itu tidak masalah. Tapi hari ini tempat ini dan tempat yang diduduki oleh jamaah hari ini, jamaahnya Rasulullah, jamaahnya Rasulullah, majlisnya Rasulullah, dan Rasulullah insya Allah hadir pada hari ini karena ini majlisnya Rasulullah. Kalau hari-hari biasa ada, kenapa hari ini tempat ini mulia? Karena tempat ini sekarang menjadi majlisnya Rasulullah, tempat kita bersama-sama memperingati hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Dito, lah bagaimana ketika kita sudah duduk di sini, jangan tambah jauh dari Rasulullah. Bagaimana kamu merasakan manisnya bersama-sama kanjeng Nabi, bersama-sama Rasulullah. Banyak keutamaan dalam keutamaan yang akan Allah berikan ketika kita cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai panjenengan bu cinta kanjeng Nabi. Ada sebuah mimbar Rasulullah. Mimbar kan itu biasa Rasulullah dibuat untuk khutbah Jumat, dibuat untuk ketika beliau mengajar. Mimbar ini dibuat untuk ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Suatu saat Rasulullah dikasih yang namanya ikan mimbar. Ikan mimbar diganti, Rasulullah pindah ke mimbar itu. Lalu yang mimbar lama
ada orang nangisnya orang patah hati, atau nangisnya seorang ibu yang ditinggal mati anaknya, atau seorang istri ditinggal oleh suaminya, nangisnya ngenes, semua mendengar. Di majelis itu semua mendengar. Dia benar Rasulullah, dia benar sahabat, saya masih nangis. Etek musuhku mulai nangis. Akhirnya Rasulullah karena beliau bersifat begitu cinta kepada seluruh hamba Allah, yelos kaju. Kaju, ada apa berunak nangis? Ya Rasulullah, abdina nangis ketika ajunan ampun tak neku abdina, tak duduk di tempat abdina, tak berdiri di tempat abdina, sehingga abdina dikira karena panjenengan ampun ada mimbar yang baru. Rasulullah sayang ke kaju, yelosan Rasulullah. Kaju berminta apa kamu? Ayo minta. Abdina telah masuk surga ya Allah, ya Rasulullah. Abdina telah masuk surga ya Rasulullah. Oh, benar telah masuk surga. Kaju berbekal masuk surga. Cuma kaju kan itu bisa masuk surga, tapi mun panjenengan periksaan di Kanjeng Nabi. Mun panjenengan cinta si fulan Juwairiyah bercinta karo iki ya Rasulullah, abdi cinta kagungan badro angkat kero masuk surga tak ditung orang. Apa suara cinta masuk surga tak nangale Kanjeng Nabi. Bagi seorang kita yang cerdas bukan begitu jawabannya. Itu kayu, tidak apa-apa bicara begitu. Sebentar, abdina ira ajunan ya Rasulullah, kakak lima ajunan abdina tolong iring. Itu baru dikatakan seorang yang cerdas menjawab. Bukan hanya sekedar masuk surga. Paham? Paham? Lah begini, cinta Rasulullah kepanjenengan itu luar biasa. Karena memang Allah menciptakan Kanjeng Nabi itu adalah itu wahyu sareng Allah Ta'ala dari maksudnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad diutus untuk manusia satunya, untuk membawa kecintaan, kedamaian, kesejahteraan. Maka panjenengan sebagai umat Rasulullah jangan selak ke orang lain. Mereka jauh di Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah kak diutus untuk menebar cinta, menebar kasih sayang, menebar kebahagiaan. Maka panjenengan kalau cinta kepada Rasulullah, tentulah cinta kepada Rasulullah, maka satu, jangan pernah membuat menyakiti orang lain. Jangan masalah, kau masalah. Jangan masalah. Jangan ditakon orang yang panggil panjenengan kita bulan. Kalau panjenengan umatnya Rasulullah dan yang paling cinta kepada Rasulullah dan mengaku sebagai umatnya Rasulullah, maka panjenengan tak oleh nyakiti orang lain. Tak oleh membuat orang lain tersakiti dengan kita. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa kita maulid Nabi harus kita lakukan tiap hari? Karena Rasulullah itu kita syukuri. Bahkan amalul berak berbulan-bulan. Tapi benar kita harus punya waktu maulid. Sahabat Nabi itu pun amalul benar sampai ada waktu khusus berpisaan dengan Rasulullah. Berdebetoh menjauh, apa saya harus sholawat, apa saya harus rotibul hadap, apa saya harus sholawat sambil menites. Ini yang disebut cinta kepada Rasul. Hadirkan Rasulullah di setiap waktu dan
bin Abdurrahman. Cinta kepada Rasulullah, sangat cinta kepada Rasulullah. Pada saat itu beliau ajaran pemuda, dia orang lekolan. Dia cinta, dia tidak pernah lepas mau sholawat dan suatu saat beliau ada jalan, Suhaib bin Abdurrahman itu ada jalan, ternyata pas begitu orang rumahnya orang terbuka pintunya. Tanpa sengaja sahabat Kak itu melihat orang buka Allah tak alam dia. Ya Allah, langsung beliau ulang, ya Allah, mata terpulang yang tahu saya jaga, jangan sampai melihat sesuatu. Apakah hari ini pantas melihat selera Rasulullah? Mulai beliau lari berkaku dengan sangat menolak nangis karena takut mata ini tidak bisa memandang Kanjeng Nabi, sedangkan beliau adalah sahabat Kanjeng Nabi. Mulai sampai Rasulullah mereksani kemuna Suhaib bin Abdurrahman kayak Sayyidina Ali. Ya Ali ke Sayyidina Umar, ya Umar, kamah Suhaib bin Abdurrahman. Kemana sudah 4 hari saya tidak lihat pemuda ini, kemana hari ini? Saya Umar, sarang Sayyidina Umar berjam-jam sampai odepan senapan jam baru lepan di padang pasir. Asojud Suhaib bakal itu mulai nangis terus karena dia merasa berdosa melihat tidak sengaja kepada pintu yang awalnya terbuka, yang terlihat bukan dilihat dengan sengaja. Takut sampai mereka tak bisa mengalir ke Kanjeng Nabi dari saking cinta kepada Rasul. Mula-mula akhirnya ketika Sayyidina Umar rabu, Assalamualaikum Suhaib ya Allah, ya berikan engkau sehari di dunia berhajam-jam mulai tadi anak ulama sehari kampung Kanjeng Nabi enti. Apa Nabi tahu kalau saya lagi berdosa ini? Mula sampai pingsan semaput. Akhirnya saat Sayyidina Umar digendong yempet. Gendong pas efek kakak kelengan kecomponglah Suhaib. Ampun. Sudah itu apa yang terjadi diperiksa boleh salam Rasulullah. Umar benar ketemu ya bareng si nama Suhaib. Engki ya Rasulullah anak pacana mak bisa ketemu di kopaan. Cerita akhir Sayyidina Umar. Akhirnya ponapa itu kanan ya Rasulullah cenderung kami pancing dengan kakak tak usah engkau saya dapat ini ke Suhaib ketika itu. Akhirnya Rasulullah datang ke Suhaib, nak apa ya Suhaib. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai senangis ya Rasulullah. Abdina tak pantas pangkili ajunan karena abdina anak Suhaib benar sampaikan dia acerita Suhaib. Abdina kan tak sengaja justru dapat tak dosa. Mula-mula abdina cangkolang ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah latih tersenyum misem Suhaib langsung akan dengar Rasulullah langsung subuh umum mati dari saking susana nak usah yang tidak disengaja. Akhirnya apa? Rasulullah yang memandikan, Rasulullah yang menyolati bersama sahabatnya. Tapi ketika Rasulullah manggul yang namanya kerandanya dipanggul, Rasulullah ngeteng acernya ngeteng. Oh ngeteng acernya ngeteng
Selaknya melonggar, selaknya melonggar, selak. Ya Rasulullah, cepon sahabat tak. Anak apa panjenengan ajaran ente? Bedana apa? Sahabat, engkau ria ajaran ente karena malaikat turun, ribuan malaikat turun datang untuk menyambut yang namanya mayitnya Suhaibah karena cintanya. Cinta ke Rasulullah, dengan cinta Kanjeng Nabi. Sedangkan kecintaan sahabat udah sering ketemu Kanjeng Nabi, tapi malam yang namanya sahabat-sahabat selalu bersolawat menyempatkan waktu untuk bertemu Rasulullah dalam ruhnya, dalam solawatnya. Ini pertama, kecintaan. Yang kedua, ini tunggu. Terus sakinah. Terus sakinah. Nah, saya nomor dua. Apa yang terjadi ketika itu Rasulullah SAW tepaan ke Madinah. Lah, ada di Madinah ketika itu Rasulullah ke Madinah tak makin kenangan, namanya hijrah. Tak makin kenangan dari kenangan. Akhirnya bergerak dalam serajam namanya dalam Abu Musa. Ya Rasulullah, kelem tak dito ajunan ya Rasulullah, kelem tak dito ajunan ng iba abdi na niat nas berkeluarga. Akhirnya kesokan Kanjeng Nabi, kelem ng Abu Musa. Setelah kelem ng Abu Musa asal putra-putra Nabi Rajina nang lenyak mas. Setelah lenyak mas apa yang terjadi? Selenyak mas Abu Musa tak akan bisa kalah, takut sampai terganggu Kanjeng Nabi, takut sampai Kanjeng Nabi Abu maka dengan mas Pak putra-putra Nabi Abu Musa berkerajinan minyak mas karena ibu-ibu Kanjeng Nabi semakin kasar. Takut sampai akhirnya pas Rasulullah sampai akhirnya dari cinta ke Rasulullah. Ampun dekian lagi periksa ini Kanjeng Nabi. Arah apa berapa Musa makan merah bener-bener emas. Ya Rasulullah, abdina kate semalam takut abdina bi anak-anak abdina bimbing abdina agenggu istirahat. Begitu itu cerminan cintanya Kanjeng Nabi dan umatnya ke Kanjeng Nabi. Lah hari ini pertanyaannya, panjenengan apa reka Allah? Kenapa? Karena cinta kepada Kanjeng Nabi. Nikah itu roba, berdesesekat, lemah ibu, semua ibu. Ini apa? Hadiah untuk Kanjeng Nabi. Lah ketika hadiah sahabat kepancingan kebencingan, siraoni kelok kereta kira bulan. Siraoni kelok kereta naik baca isolawat. Pancingan ikhlas beriin dengeran make senyaman cenderung nilai ketika dihitung. Tapi puisi istimewa, sedangkan istimewa Allah Ta'ala Rasulullah kan itu istimewa. Tapi pancingan kita nampak daripada kamu ini. Daripada tak ikhlas mungkin buat pintar baca mencari alasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang kamu ini bakal sengaja. Seharusnya tak beri. Oh, Aisyah banyak sekali. Allah Ta'ala modus apa Kanjeng Nabi. Saya tak beri, bakal sengaja anak beri. Alasan barokah gitu. Ini sekali debu dari asap monterok barokah. Maka ketika mau keluar si mapan, keluar si
fokus karena ini nantinya akan menjadi saksi dan akan berbuah dengan buah rezeki yang lebih banyak dan lebih banyak. Nah ini mana wujud cinta kita kepada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah ya Allah, Rasulullah kak rinto panjenengan cetol karena jasanya Rasulullah, karena cintanya Rasulullah, panjenengan bidang bulan ditutup aibnya, ditutup kelemahannya. Coba lihat umat dulu, salah setong iblis tidak bilang salah setong. Kenapa salah iblis? Karena tak gelem asujud kepada Nabi Adam. Jadi bukan Allah Ta'ala sampai esok saat selamanya. Karena dosa setong, karena dosa sombong, karena tak bisa tak gelem saya mana asujud menghargai Nabi Adam. Panjenengan beda pula karena berkat Kanjeng Nabi makin banyak dosa itu top ya Allah Ta'ala. Kira betul. Umat dulu ketika Nabi Adam dosa karena dosa setan, apa dosa Nabi Adam? Makan buah undi, nambuh telur 50 tahun atau benar Allah Ta'ala. Nambuh telur 50 tahun atau benar Allah Ta'ala. Coba bayangkan bu, telur 50 tahun kita makan buah undi, bisa Siti Hawa. Telur 50 tahun hanya makan buah undi dan kudu dipanjenengan. Nah, pesetakan makan kira punten. Nah, pesetakan usana top ya Allah Ta'ala. Sampai yang namanya Nabi Adam wasilah ke Kanjeng Nabi, baru yang namanya Nabi Adam seorang di Rasul bi Allah Ta'ala. Itu bu. Apalagi menolak Nabi sebelumnya agak dosa. Nabi Yunus karena tak sabar akan cukup harus berminggu-minggu ada di ikan ancengan di punta. Ini karena senang Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala cinta kepada Rasulullah, jadi cinta ke umatnya Rasulullah. Dulu umat yang lain bu, seumpama nanti dosa acetik bila kena orang langsung tulis cetik lagi orang atau tulis dicontohkan menang senyum bila kena orang, senyum bila kena orang asal ini. Tapi mungkin karena berkat Kanjeng Nabi panjenengan sopo etotop Allah ke panjenengan etotop maka agak berdosa etotop menulung bu orang yang lain maksiat kepada berbuat dosa bermaksiat, Allah tidak akan pernah mengampuni sampai matanya dicokel baru Allah ampuni. Mungkin malah istighfar akan disekolah bahkan Allah selalu datang pertengahan malam untuk oni asraja apa ayo mendekat Nabi minta kangkau ikut lagi begitu Allah Ta'ala karena siapa? Karena Kanjeng Nabi. Nah ini dulu mohon maaf azina tak akan diampuni oleh Allah kecuali dipotong zakatnya atau dipotong fatihah dulu. Tapi kita Kanjeng Nabi maka asal orang panjenengan Allah tidak ada yang tahu panjenengan tobat berbuatku tidak akan mengulangi. Insya Allah Allah akan hapus dosa-dosa kita. Ini karena siapa? Karena Kanjeng Nabi, karena Rasulullah. Begitu sempurnanya cinta Allah kepada Kanjeng Nabi kita. Maka apa balasan kita kepada Rasulullah? Panjenengan jemansa untuk bersolawat, panjenengan jemansa untuk yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Kalau dulu ibu orang mengasolat belum tentu terima sampai umur 1 tahun panjenengan kita dulu umur 9
Abojong sekalian, ketika witir pada diasolah pahalanya pada berungkinya biasanya. Abojong qobliya 12 rakaat qobliya ba'diyah rawatib Allah berikan istana surga. Begitu mudah kita mencapai surga. Karena siapa? Karena Kanjeng Nabi. Ini yang harus kita lakukan. Masa Kanjeng tak sekolah, masa Kanjeng tak mulai. Besok kita tidak akan kenal dengan keluarga kita. Kanjeng tak akan kenal. Suami akan lari dari istrinya, istri akan lari dari suaminya, anak akan lari dari ibunya, ibu akan lari dari anaknya. Jabatannya tidak akan pernah, kekayaannya tidak akan pernah ada. Siapa yang akan ketika kita puasa hanya Kanjeng Nabi yang akan naik terulang panjangnya. Nah ini apa sekarang yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ibu-ibu muslimah apa yang akan diberikan juga Rasulullah itu bangga kepada kita apa? Kalau kita tidak mau terus baca sholawat, sholawat waktu kita banyak, mungkin anak mungkin 100, lah umur 10, 150, umur 15, 100, umur 20, mulai 1000, umur 25, 1000. Begitu seterusnya karena Allah pernah panggil Kanjeng Nabi. Jangan lupa saya apalagi kita baca sholawat. Napa yang kita akan andalkan? Kalau bukan karena kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya tidak ingin jadi nabi. Semuanya kalau kita umat Rasulullah. Dari saking terhormatnya jadi umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keponak santriwati, alumni, simpatisan, para santri, mari mungkin di HP kita punya HP, setiap hari kita pegang HP, tapi tidak lupa pegang terbu, karena ini mengikatnya hati. Lagi kemarin HP-an kontak karena ini pancingan tak perlu HP kemudian ke telepon, masa perlu konter untuk menegak, untuk mengantarkan, untuk menyebut Kanjeng Nabi. Karena tasbih kanto atau sejenisnya tasbih kanto adalah pengikatnya hati. Jangan ke WC sebab memakai HP kan ke WC sahabat. Nah sahabat juga yang namanya konternya. Dekik konternya teku, HP-nya teku. Kau tenahan HP sahabat teku pakun. Dekik mudah kelihat jaga Allah selamat. Jaga boleh Allah selamat. Ingat untuk terus mendapat syafaat dan mengingat mencintai Rasulullah. Kita dikatakan orang beriman ketika kita mampu menjadikan Rasulullah lebih cinta kita kepada Kanjeng Nabi daripada ruh kita, jiwa kita, anak-anak kita, harta kita. Dunia kita sekarang amolot, coba ingat dunia amolot, bela ibrahim apa nih gak boleh. Beri telur bela sedekah ya Allah. Masa setahun pancingan ada telur sedekah bolong-bolong sebulan setahun kalau kau segitu. Pas berapa semua beri sedekah di pancingan atau beri segitu. Nah, cinta kita, janji cinta pancingan. Kalau pancingan suka bersolawat dan ada di majelis-majelis solawat, insya Allah pancingan akan menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang sikurja. Nah kenapa? Karena sebab itu ada seorang sahabat ular Rasulullah. Kenapa mamular yang sahabat? Ya Allah, abdinya cinta keagungan ya Rasulullah. Abdinya tak kuat cinta keagungan sekalian dari situ. Nah, abdinya cinta keagungan ya Rasulullah. Abdinya tak kuat dengan ajunan ya Rasulullah. Katipona pada kimat abdinya amesa sama ajunan ya Rasulullah. Abdinya mengajunan bisa amesa. Ya Rasulullah ajunan kimat suatu setting
abdi ini pada suarga si bebe dengan Pak abdi bisa apolo besar lanjutan itunya bisa apolo bagaimana nanti di akhirat. Rasulullah diam. Lalu datanglah yang namanya wahyu dari Allah. Adabu al-mar'u ma'aman ahab. Orang secinta maka akan dikumpulkan kepada orang yang dicintai. Mempancingan cinta ke sekarang penyanyi Korea Sena apa Korea. Mun seneng ka India Sena apa orang India. Setahun 90-an Sena apa lebih sakuhan. Nah, begitu maka kita harus cinta. Oh, sama-sama orang yang almarhum kakak disitu almarhum aman ahab. Orang secinta ke orang akan Apollo dikumpulkan bersamanya. Maka kita harus cinta karena Rasulullah adalah hamba Allah yang termulia dan untuk cinta kepada Nabi kerjakan apa yang menjadi nanti nana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nanti nana kanjeng Nabi? Nanti nana kanjeng Nabi adalah akhlakul karimah, akhlak pribadi yang mulia. Apa boleh nanti nana kanjeng Nabi? Tak catekan. Justru Nabi Rasulullah kanjeng mungkin berdek seanya makolomah walaupun satu biji. Kadang tukiknya ada sahabat. Tapi pun kita andi kulkas tak punten. Berdek jeruk sakit itu. Lalu bucok sampai kulkas kakek malam keluar. Kira punten. Tuh, berdek sudah panggul. Manggul sahabat. Oh, pada besar sahabat kembang. Jauh di kanjeng Nabi, jauh. Maka tidak ada alasan untuk dekat dengan Rasulullah kalau kita tidak mau sholawat. Karena tingkah kita, akhlak kita jauh. Rasulullah mungkin benar masih tahu. Beliau nyari sahabatnya, sehingga beliau tidur tidak memiliki apapun. Sampai pernah Rasulullah lapar, datangnya kepada sahabatnya. Dak sambar kenduri pancuran lapar apa sekeluar pas perapu ke air mungkin saya teh pancuran pelukan. Tapi Rasulullah tidak. Sampai sahabat ibu ketika itu ya waktu asolah Rasulullah mengingatkan amuni kretek aruko kretek iktidal kretek sampai anak ya Rasulullah apa tolak Rasulullah serius mak bisa amuni. Akhirnya dari sahabat periksa ya Rasulullah abdina kendak untuk asolat ajunan amuni itu ibu tenang bagaimana apa ya Rasulullah abdina nangale ajunan aruko amuni kocak tolak ini tolak iktidal amuni asolat amuni berdiri untuk sholat amuni sakit apa adunannya Rasulullah. Demi Rasulullah punten sahabat, saya tidak sakit, cuma saya di perut saya ada kerikilnya. Nahan lapar, kedua lemaan kita ada. Ini kanjeng Nabi, ini Rasul. Apakah Rasulullah itu miskin? Punten Bu, beliau tidak pernah miskin karena dengan malaikat ketika itu Muhammad membuat kerotunya Jabal Uhud, Jabal Uhud, ibadah dia mas ibadah Rasulullah tidak ya malaikat dan ulang terlalu menghibur umat dan ulang ketika ada yang tidak makan, ketika ada yang miskin masih lebih miskin saya sehingga umat terpulang tak ragus. Begitu. Bukan demi kanjeng Nabi, tapi demi umat tak. Sehingga ketika berdorek miskin, berdorek melarang
sampai tidak makan 5 hari. Enggak. Ibu Rasulullah belas kata tuli panjenengan notope apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan maka membeda mulut labu. Mun mulut kali itu panjenengan cepet tahu. Sering atau benar-benar mendatangkan yang namanya keberkahan, mendatangkan kemakmuran, mendatangkan jauh dari penyakit, mendatangkan anak-anak yang menjadi anak-anak soleh. Gitu. Maka ini kunana mulut, muka-muka mulut kantor, panjangan muka kula tambah cinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah ikan Israel ikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah belas kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah lebur ke umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cek sekedar Allah, tapi dia tambah cinta, tambah estok, tambah sayang ke Rasulullah. Karena Rasulullah dan kita yang butuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Bu? Paham? Matur kasepon sesuk besar atas pangestung panjenengan. Maka kebulah panjenengan jangan baik mau sholawat tiap hari tambah tua tambah pabenah. Mari gawe diandi mari kapaki di kanjeng Nabi. Tambah arek tambah tua tambah jauh dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah semak tambah tua. Lah masih muda punten nih. Makai saya muda mun betona mate makai muda. Maka makai saya muda saya tua jangan baik nebu HP nebu tasbih yang HP untuk kita melakukan ikhtiar bersama-sama dengan hamba-hamba dan umat Nabi yang lain. Yang ini bagaimana kita secara vertikal menyambung dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang HP menyambung dengan Allah melalui ibadah-ibadah sosial. Sehingga ketika kita mati disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kurang lebihnya yang sepura terbanyak manfaat dan barokah. Terbanyak keberkahan tambah sempurna kita pada amal cerita butuh kas untuk sholawat. Duki mare lihat misalnya ada sholawat hadrakan itu. Mare niat untuk kanjeng Nabi. Niat bekal dunia takutna bu jangan betel antara iman di iman nikah seponi tidak mon iman tak kira iman mon iman tak kurang iman enggak tinggal itu. Maka terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.